Hey, welcome back to Sergio Get Fit. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai bentuk tubuh yang mungkin kalian miliki saat ini juga. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang memiliki bentuk tubuh ini. Jadi bentuk tubuhnya kurus tapi berlemak. Dan mungkin ketika kalian cek di timbangan, angka di timbangan menunjukkan bahwa berat badan kalian itu tergolong normal. Dan ketika kalian menggunakan baju pun badan kalian terlihat oke dan tidak ada masalah. Tapi ketika kalian membuka baju kalian dan kalian melihat bentuk tubuh kalian di kaca, kalian melihat banyak lemak di mana-mana, tapi tangan kurus dan badan kurus. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tetapi seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya sekarang juga di bawah ini, dan juga kalian klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini. Oke, jadi keadaan tubuh yang seperti ini sering juga disebut sebagai skinny fat, atau keadaan di mana seseorang memiliki massa otot yang lebih rendah dibandingkan kadar lemak yang ada dalam tubuhnya. Atau bisa juga dibilang orang tersebut memiliki massa otot yang sangat rendah dan memiliki kadar lemak tubuh yang sangat tinggi. Jadi orang tersebut bisa dikategorikan sebagai skinny fat. Jika kalian lihat penampilannya, biasanya orang yang memiliki bentuk skinny fat ini terlihat kurus. Namun biasanya ketika kita lihat bagian perutnya itu biasanya agak buncit. Nah, itu yang terjadi. Ini yang sering disebut sebagai skinny fat. Oke teman-teman, jadi ini semua hanya soal komposisi tubuh dari seseorang. Jika ada seseorang yang memiliki kadar lemak tubuh yang sangat rendah dan memiliki massa otot yang tinggi, tentunya bentuk tubuh seseorang tersebut akan terdefinisi dengan sangat baik. Dan contoh lainnya, jika orang tersebut memiliki massa otot yang cukup tinggi atau cukup banyak massa ototnya, lalu dia memiliki kadar lemak tubuh yang juga cukup banyak, biasanya orang tersebut bentuk tubuhnya akan terlihat bulky, atau biasanya kita menyebutnya juga badannya terlihat basah. Jadi yang biasa tergolong bulky ini adalah badannya besar, sedikit berotot, tapi terlihat sedikit kenyal atau terlihat lembek lah, biasanya seperti itu. Dan jika orang tersebut memiliki massa otot yang sangat sedikit namun kadar lemak tubuhnya agak tinggi, biasanya orang tersebut masuk ke dalam kategori skinny fat. Nah, kali ini saya juga akan membahas apa saja sih penyebab seseorang bisa menjadi skinny fat. Yang pertama adalah terlalu banyak melakukan kardio. Nah, jadi jika kalian terlalu banyak melakukan kardio, baik itu bersepeda, jogging, berenang, dan lain sebagainya, itu akan menghambat pertumbuhan dari massa otot kalian. Dimana kuncinya, semakin banyak massa otot yang kita miliki, semakin banyak juga kalori yang akan dibakar oleh tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas maupun bergerak. Dan juga ketika tubuh kita memiliki massa otot yang banyak, itu juga akan membantu meningkatkan sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Dan hal ini berlaku bukan hanya untuk pria, tapi juga berlaku untuk wanita. Dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa kepada kalian, para wanita yang mungkin menonton video ini, wanita tidak akan bisa berotot seperti pria. Jadi kalian jangan takut untuk melakukan latihan angkat beban, karena latihan angkat beban ini memiliki banyak sekali manfaat yang kalian akan sangat rugi jika kalian tidak melakukannya. Terutama untuk kalian-kalian yang ingin menurunkan berat badan, ingin menurunkan kadar lemak tubuh kalian, ingin membuat bentuk tubuh kalian lebih slim lagi dan lain sebagainya. Angkat beban ini wajib untuk kalian lakukan. Wanita tidak akan memiliki otot seperti pria karena wanita memiliki hormon testosteron yang sangat rendah dibandingkan dengan pria. Bahkan bagi pria yang memiliki hormon testosteron 10 kali lebih banyak daripada wanita, itu pun saja sulit untuk membentuk massa otot jika dia tidak melakukannya dengan konsisten dan juga bersabar. Jadi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan para kalian yang ingin memiliki bentuk tubuh ideal, latihan beban itu wajib kalian lakukan. Nah, jadi bisa kalian bayangkan, kalian terlalu banyak melakukan kardio dan massa otot kalian menurun, tapi kadar lemak tubuh kalian meningkat. Nah, itu biasanya salah satu penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan bentuk tubuh menjadi skinny fat. Yang kedua adalah pola diet yang tidak jelas. Jika kalian masih makan dengan pola makan yang tidak beraturan, kalian masih makan dengan makanan yang tinggi kandungan lemak, junk food, dan lain sebagainya, dan kalian berharap bentuk tubuh kalian berubah hanya dengan melakukan latihan ringan beberapa kali saja, itu tidak akan mungkin terjadi. Dan itu pasti badan kalian tidak akan berubah. Karena jika kalian melakukan program latihan terhebat di dunia pun, jika diikuti dengan pengaturan pola makan yang buruk, pasti kalian tidak akan mendapatkan hasilnya. Kualitas pengaturan pola makan yang buruk akan membuat program latihan sehebat apapun tidak akan bekerja.
Dan kalian juga pasti sering mendengar mengenai defisit kalori, di mana defisit kalori ini adalah kunci untuk kalian menurunkan berat badan. Jadi intinya kalian harus paham dulu mengenai energi balance, di mana ketika energi yang masuk dalam tubuh kalian lebih banyak dibandingkan energi yang dikeluarkan oleh tubuh kalian, otomatis atau pasti tubuh kalian akan mengalami kenaikan berat badan. Dan jika energi yang masuk ke dalam tubuh kalian lebih sedikit dibandingkan energi yang kalian keluarkan, otomatis berat badan kalian akan turun. Dan jika energi yang masuk dan energi yang keluar sama jumlahnya, itu akan membuat berat badan kalian stuck atau tetap. Dan jika kita berbicara mengenai skinny fat, perubahan bentuk tubuh kalian pun tidak terjadi dalam sehari kan. Pastinya coba kalian ingat-ingat kembali bagaimana kebiasaan-kebiasaan tersebut kalian bentuk setiap hari. Mungkin kerjaan kalian di kantor dan seharian kalian bisa menghabiskan kerjaan kalian duduk di kantor di depan layar. Lalu kalian ditemani dengan cemilan-cemilan kecil yang mungkin kalian tidak tahu kalorinya sangat banyak. Karena biasanya snack-snack ini memiliki kalori sangat banyak, tapi tidak mengenyangkan. Dimana biasanya kita berpikir bahwa makanan yang tidak mengenyangkan itu pasti kalorinya sedikit. Umumnya orang berpikir seperti itu, padahal itu sama sekali salah. Karena snack itu justru kalorinya sangat banyak dan tidak mengenyangkan. Oleh karena itu berbahaya. Dan pola-pola yang seperti inilah yang biasanya menyebabkan terjadinya perubahan bentuk tubuh seseorang menjadi skinny fat. Jadi kurang gerak, jarang melakukan aktivitas fisik, dan banyak makan. Setiap hari dia berada dalam keadaan surplus kalori, di mana tubuhnya terus menyimpan lemak sebagai cadangan energi setiap hari, dan inilah biasanya menjadi penyebab seseorang menjadi skinny fat. Dan biasanya orang-orang akan bingung mengenai program diet, karena jika kita berbicara mengenai program diet, itu ada banyak sekali puluhan bahkan ratusan mungkin yang ada tersebar di internet. Dan biasanya ada orang yang mencoba satu program ini, baru beberapa minggu, baru 2 minggu dia merasa tidak ada perubahan, dia ganti ke program yang lain dan lain sebagainya. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi kalian bisa memilih program diet yang cocok dengan lifestyle kalian, atau program diet yang kiranya kalian mampu untuk melakukannya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tahu berapa kebutuhan kalori kalian dalam sehari. Dan jika kalian sudah tahu berapa kebutuhan kalori kalian dalam sehari, dari sana kalian bisa menentukan. Jika kalian makan di bawah kebutuhan kalori harian kalian, otomatis berat badan kalian akan turun. Nah, jika kalian makan di atas kebutuhan kalori harian kalian, berat badan kalian pasti akan naik. Nah, dalam kasus skinny fat, di mana kalian harus mengurangi kadar lemak tubuh kalian dan kalian harus membentuk massa otot, kalian harus masuk ke dalam keadaan defisit kalori. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa melakukan bulking, lalu setelah itu kalian melakukan cutting, atau kalian melakukan cutting dulu, baru kalian melakukan bulking. Jadi di dalam dunia fitness ada yang disebut dengan bulking dan juga cutting. Bulking ini adalah program di mana kalian menambah massa otot sebanyak-banyaknya dengan diikuti penambahan lemak yang kalian usahakan sedikit mungkin. Jadi simpelnya program bulking ini adalah menambah massa otot sebanyak-banyaknya dan usahakan menambah kadar lemak tubuh kalian tidak terlalu banyak. Jadi biasanya orang yang melakukan bulking dengan cara yang baik itu adalah dia melakukan surplus kalori, atau di mana dia harus makan lebih dari kebutuhan kalori hariannya, tapi makanan yang dimakan pun dipilih, jadi tidak sembarangan makan junk food dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah cutting, di mana orang tersebut harus menurunkan kadar lemak tubuh sebanyak-banyaknya dengan mempertahankan massa otot yang dia miliki sebanyak-banyaknya juga. Jadi ada 2 cara yang bisa kalian pilih jika kalian dalam keadaan skinny fat. Bulking dulu, lalu kalian setelah kiranya 3 bulan atau 5 bulan kalian sudah menambah massa otot yang cukup, kalian melakukan cutting. Atau kalian melakukan cutting terlebih dahulu, baru kalian melakukan bulking. Kalian bisa memilih 2 cara tersebut. Dan saran saya untuk kalian yang memiliki bentuk tubuh skinny fat, berdasarkan pengalaman saya, karena bentuk tubuh saya dulu adalah skinny fat juga, kalian bisa melakukan program cutting terlebih dahulu. Jadi kalian melakukan defisit kalori sampai massa otot kalian terdefinisi dengan baik. Kira-kira sekitar body fat kalian 9 sampai dengan 11%. Nah, ketika kadar lemak tubuh kalian sudah turun sekitar 9, 10 atau 11%, barulah dari sana kalian melakukan program bulking atau melakukan penambahan massa otot. Itu bisa dilakukan sekitar 3 sampai dengan 5 bulan. Dan nanti ketika kalian sudah melakukan program bulking dan kalian sudah melihat adanya penambahan massa otot di tubuh kalian, barulah kalian melakukan program cutting lagi. Biasanya itu adalah cara yang umum dilakukan oleh orang-orang. Dan ketika kalian melakukan program bulking, pastikan kalian melakukan gerakan-gerakan latihan yang lebih banyak di compound movement, dan juga kalian melakukan progressive overload, yaitu kalian menambah beban kalian secara berkala agar pertumbuhan massa otot kalian menjadi lebih maksimal. Penyebab skinny fat yang terakhir yaitu adalah melakukan diet yang terlalu ekstrim.
Nah, jadi alasan yang terakhir kenapa seseorang bisa memiliki bentuk tubuh skinny fat ini adalah melakukan diet yang terlalu ekstrim. Jadi biasanya orang tersebut melakukan diet yang terlalu ekstrim, yaitu diet tersebut jauh di bawah TDEE dari orang tersebut. Contohnya orang tersebut memiliki TDEE 1800 dan dia melakukan diet, dia hanya mengkonsumsi kalori sekitar 900 kalori atau cuma 1000 kalori, di mana itu sangat jauh sekali dari TDEE yang orang tersebut miliki. Yang justru hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan massa otot dan juga penurunan sistem metabolisme dalam tubuh orang tersebut. Jadi ketika seseorang tersebut mengkonsumsi makanan yang sangat sedikit, tubuh kita akan menyesuaikannya agar tetap berfungsi dengan baik. Jadi karena makanan yang dimakan sangat sedikit, tubuh kita juga akan membakar kalori sangat sedikit sebagai respon dari hal tersebut, yang akan menyebabkan orang tersebut tidak mengalami penurunan berat badan lagi. Jadi biasanya orang-orang yang memilih cara melakukan diet ekstrem ini ingin mendapatkan hasil yang sangat instan, sangat cepat. Namun justru caranya salah, itu akan mengakibatkan berat badannya stuck atau nggak turun-turun. Lalu karena dia tidak mengalami perubahan pada berat badannya, justru dia akan kembali ke pola makan yang lama yang biasanya dia lakukan. Jadi karena dia ingin menurunkan berat badan dengan cara yang sangat instan dan cepat, yang justru malah membuat orang tersebut kehilangan sangat banyak sekali massa otot dan juga terjadinya penurunan sistem metabolisme dalam tubuh orang tersebut. Karena biasanya orang ketika dia melakukan suatu program diet dan dia tidak melihat hasil dalam waktu yang instan yang biasanya mereka inginkan, mereka akan kembali ke kebiasaan lama yang mereka biasa lakukan. Jadi bisa kalian bayangkan ketika orang tersebut melakukan diet ekstrim, massa ototnya menurun, tapi kadar lemak tubuh dia masih tinggi. Jadi bentuk tubuh orang tersebut tetap menjadi skinny fat atau bahkan berubah menjadi skinny fat, karena mungkin sebelum dia melakukan diet ekstrim tersebut dia memiliki massa otot yang cukup banyak, namun karena dia melakukan diet yang sangat ekstrim, massa ototnya menurun dan kadar lemak tubuhnya tetap, jadi bentuk tubuhnya berubah menjadi skinny fat. Jadi defisit kalori yang berlebihan itu juga sangat tidak baik. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa penyebab kenapa seseorang bisa memiliki bentuk tubuh skinny fat atau kurus tapi memiliki banyak lemak. Nah, jika kalian ingin merubah bentuk tubuh yang kalian miliki, pastikan kalian menentukan apa yang ingin kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Jika kalian ingin melakukan program bulking, ya kalian benar-benar melakukan program bulking tersebut sampai benar-benar mencapai target yang kalian miliki. Jangan kalian baru melakukannya setengah jalan, lalu kalian komentari oleh teman kalian, kok badannya tambah gendut dan lain sebagainya, kalian stop. Karena pada dasar ketika kita melakukan program bulking tersebut, otomatis kadar lemak tubuh kita juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu tadi saya juga menyampaikan, kalian melakukan bulking yang clean, jadi kalian tetap mengontrol makanan yang kalian makan. Jadi tidak sembarangan asal kalian makan gorengan dan lain sebagainya, yang justru akan membuat kalian menjadi gendut. Bukannya otot yang meningkat, justru kadar lemak tubuh kalian yang jauh lebih meningkat dibandingkan massa otot. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, ketika kalian juga memilih program cutting, mungkin kalian yang memiliki bentuk tubuh skinny fat ini ingin melakukan cutting terlebih dahulu, pastikan juga kalian melakukan cutting dengan sungguh-sungguh sampai kalian mencapai target yang kalian miliki, sampai kadar lemak tubuh kalian benar-benar turun. Nah, ketika sudah turun, barulah kalian melakukan program bulking. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan kalian share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Dan jika kalian ada pertanyaan seputar fitness yang mungkin saya bisa membantu untuk menjawabnya, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar, atau kalian bisa DM saya di Instagram @sergiogetfit, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.